kematian di Provinsi Lampung di peringkat kedua, Bu. Ini artinya kembali terulang pada waktu awal Januari kemarin. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih, Bu? Untuk saat ini kami udah di peringkat ketiga yang terakhir kita dapat. Ya, jadi ya dengan kita perluasan tes dan tracing, alhamdulillah dapat yang positifnya mungkin lebih banyak. Kita kan harus membongkar gunung es ya, dapat sehingga pembaginya lebih besar, angka kematiannya sehingga bisa kecil. Jadi terakhir yang berita saya dapat itu ada yang ngirim ke saya. Kita dari yang kedua malah Sumatera Selatan sekarang, kita yang ketiga. Turun ya benar. Benar, penyebabnya kan banyak pasien lansia yang dengan komorbid ya. Apakah karena pasien datang itu dengan gejala yang sudah berat atau seperti apa? Ya, kalau kita di Rumah Sakit Abdul Muluk itu rata-rata kan memang rujukan terakhir. Ya, jadi memang pasiennya pertama memang penyakitnya ada yang masuk dengan pertama bukan keluhan COVID, tapi dia masuk dengan contoh seperti Profesor Narto, beliau masuk dengan tipoid yang sangat berat. Sampai rumah sakit beliau diperiksa ternyata positif COVID-19. Nah, jadi seperti itu contohnya. Kadang-kadang lansia itu datang bukan sebagai langsung COVID karena mengeluh penyakit komorbidnya, tapi begitu di rumah sakit kan ada syarat semua harus diperiksa di swab. Nah, ternyata hasilnya positif. Nah, itulah yang katanya suka bilang di COVID-kan sebenarnya nggak ada yang mau meng-COVID-kan gitu. Kita juga diaudit, nggak mungkin lah rumah sakit itu berani gitu loh meng-COVID-kan gitu. Jadi kadang memang masuknya mohon juga disampaikan ke masyarakat, masuknya memang kadang bukan keluhan COVID ya. Mereka dengan keluhan yang penyakit komorbidnya gitu. Ya, tapi begitu masuk sampai di UGD kan ada syarat, semua harus di swab, semua harus diperiksa apakah ini COVID atau tidak, agar kita bisa menentukan ruangan. Kalau dia memang swabnya negatif, nanti kita rawat di ruang yang biasa, rawat jalan umum. Tapi kalau dia positif, tentu kita rawat penyakit komorbidnya di ruang yang untuk isolasi. Jadi demikian. Kemarin kan Beberapa saya juga belum lihat, kan setiap hari berubah ya, karena kematian itu kan tergantung jumlah yang meninggal dibagi dengan yang positif. Jadi setiap hari itu pasti berubah. Makanya saya ingin juga masyarakat sebenarnya diinfokan. Kalau angka kematian itu nggak bisa kita lihat yang punya yang kemarin, punya kapan, hari ini ya hari ini. Begitu juga angka kesembuhan. Selalu setiap hari itu berubah karena tergantung pembaginya. Ya. Bunda izin terkait hari ngirimnya, ya tidak ada keharusan. Toh kita juga melihat gejala-gejala yang ada di Provinsi Lampung ini COVID-nya ya seperti awal-awal apa adanya, panas, lalu sesak, ya kadang diare, muntah. Ya kalau katanya yang Delta itu kan tidak ada gejala malah tiba-tiba meninggal kan begitu. Terus banyak diderita oleh anak-anak. Nah itu sampai saat ini beberapa rumah sakit belum ada yang melaporkan seperti itu. Jadi gejala COVID yang dilaporkan ya seperti yang biasa terjadi gitu. Jadi kita memang setiap sebulan bisa 2-3 kali kita mengambil sampel acak untuk dikirim ke pusat ya. Jadi ada yang ke Litbangkes, ada yang ke UI, ada lembaga Eijkman untuk melihat apakah untuk periksa whole genome sequences itu untuk melihat ada mutasi atau tidak. Tapi hasilnya alhamdulillah negatif selalu untuk Provinsi Lampung. untuk anak-anak sendiri. Kalau di Lampung ya, di Lampung tidak ada peningkatan untuk anak-anak, masih biasa aja.